Baiklah, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman Facebook dan YouTube yang ada di kota Sukabumi atau di kota manapun ya di dunia ini. Sesuai dengan kebiasaan mungkin ya, pada malam ini saya akan mencoba membahas atau mengupas salah satu opini yang pernah saya tulis di Radar Sukabumi, yaitu kecerdasan buatan melawan kebodohan alami. Ini judul yang saya ambil sengaja setelah saat ini kita mengetahui bahwa dunia memang sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, dan apa yang kita alami saat ini, kita sedang betul-betul terhubung atau terkoneksi ya dengan apa yang saat ini disebut dengan kecerdasan buatan. Setelah beberapa tajuk ataupun tema bahasan kita mengenai masa lalu umat manusia, kita saat ini akan membahas masa kini dan masa depan umat manusia akan seperti apa ketika dunia memang sudah betul-betul tidak bisa lepas tina kecerdasan buatan. Yang namanya kecerdasan buatan tentu saja adalah buatan atau produk manusia-manusia juga ya. Nah, jadi kecerdasan buatan ini akan menjadi atau memiliki dua dampak ya, sisi positif dan negatif tentu saja. Dampak negatif dan dampak positif ini seperti halnya dua sisi mata uang yang saling melengkapi tanpa kontradiktif atau paradoks ya. Mungkin kita dulu ketika kecil atau bahkan di saat kita sedang duduk di bangku SMA sama sekali tidak akan membayangkan suatu saat nanti ya, di masa yang akan datang 20 sampai 25 tahun kemudian, bahkan mungkin satu dekade kemudian ketika kita masih duduk di SMA, akan muncul gadget-gadget dan gawai-gawai yang memang sangat canggih ya, seperti ponsel cerdas, kemudian laptop pun sudah sedemikian hebatnya, kemudian televisi juga sudah smart ya, ditambah dengan hal-hal lain yang memang saat ini selalu terhubung atau terkoneksi dengan yang namanya internet. Bahkan pada tahun 98 ya, meskipun internet itu sudah ditemukan, namun sama sekali belum menyentuh masyarakat secara luas ya. Kita pun mulai bisa mengakses internet itu sekitar abad ke-21 ya, awal abad ke-21. Dulu memang ada sebuah buku nih yang ditulis oleh John Naisbitt mengenai Global Paradox ya, Global Paradox, di mana Naisbitt memprediksikan bahwa di masa lalu itu akan muncul gawai-gawai ataupun teknologi yang tidak kita kenal sebelumnya. Dan memang teknologi yang tidak kita kenal sebelumnya itu dan saat ini betul-betul ada di hadapan kita, dan setiap saat, setiap waktu ya selalu membersamai hidup kita, seolah-olah tidak bisa lepas, dan kita memang sangat melekat dan intens melakukan hubungan ataupun selalu bersama kita ya. Si gawai ini, si ponsel cerdas ini akan berdampak pada hal-hal yang sebelumnya tidak kita kenal juga ya. Dulu mungkin ya di awal abad 20 yang namanya konflik manusia itu dilakukan dengan cara peperangan ya, satu sama lain saling tembak, kemudian mengatur strategi bagaimana melumpuhkan lawan atau bagaimana mengalahkan lawan secara fisik tentu saja. Namun di zaman global village atau di zaman dunia yang memang sudah canggih ini, yang namanya perang itu tidak lagi banyak menggunakan senjata ya, senjata sifatnya balistik, menggunakan mesiu, namun sudah mengarah ke perang yang namanya cyber
atau bisa disebut juga dengan perang proksi ya. Nah, itu salah satu dampak negatif ketika dunia memang sudah betul-betul terhubung dengan yang namanya kecerdasan virtual ataupun kecerdasan buatan melalui internet tentu saja. Prediksi yang dikatakan oleh Naisbitt ini ternyata kita alami saat ini ya. Bahkan saya pada tahun 2002 kalau tidak salah pernah membaca buku salah seorang dosen ITB ya, Kang Dimitri Mahayana, itu menulis tentang masa depan kita saat ini ya. Teu bisa lepas tina anu namina gawai, teu bisa lepas dengan apa yang kita sebut ponsel cerdas, tablet cerdas, TV cerdas ya, segala cerdas. Dan kecerdasan buatan ini sebetulnya memang buatan manusia. Nah, lalu apa sih dampak positif nih dengan adanya kecerdasan buatan ini? Nah, kecerdasan buatan ini tentu saja dibuat oleh manusia, oleh kalangan tertentu salah satunya, agar dapat membantu pekerjaan manusia. Anu asana sesah jadi tepati sesah ya. Dan kita memang mesti waspada ya. Waspada itu artinya bahwa tidak selalu ya pekerjaan manusia itu harus diselesaikan dengan kecerdasan buatan. Meskipun disinyalir pada masa yang akan datang kemungkinan besar ya ketika teknologi mesin-mesin itu sudah disuntikan ya, disuntikan atau si mesin-mesin itu sudah betul-betul di dalamnya ditanamkan kecerdasan buatan, kemungkinan akan banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia nanti akan diambil alih oleh mesin ya. Namun tentu saja ketika bidang-bidang pekerjaan manusia ini diambil alih oleh mesin, bukan artinya bahwa semua pekerjaan yang vital ini akan lenyap. Justru disitulah peran manusia dalam mengendalikan kecerdasan buatan atau mesin-mesin cerdas yang nanti di masa yang akan datang akan mengganti peran vital manusia. Itu sebetulnya manusia tetap tidak akan tergantikan oleh mesin. Sama halnya ketika dulu ya pada abad ke-16 ya, ketika ke-18 ya, ketika revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris ya, ada semacam kekhawatiran bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh manusia secara perlahan akan diganti oleh mesin. Nyatanya memang tidak seperti itu ya. Mesin tetap berjalan dan manusia itu berfungsi atau memerankan sebagai pengendali mesin-mesin yang dibuat oleh manusia. Sama halnya dengan kecerdasan buatan saat ini. Manusia tetap akan menjadi semacam pengendali ya. Pengendali ketika memang kita juga mempelajari apa itu sebetulnya kecerdasan buatan, bagaimana memperlakukan kecerdasan buatan, bagaimana menyikapi kecerdasan buatan yang ada di sekeliling kita, bagaimana kita memaksimalkan gawai dan gadget yang kita miliki, begitu. Namun ketika misalkan kita tidak mampu mengimbangi kecerdasan buatan dan manusia hanya tetap terbenam ataupun mengikuti kebodohan alami ya, tentu kita akan dikalahkan oleh mesin. Kita akan dikalahkan oleh mesin-mesin cerdas. Kita akan dikalahkan oleh gawai. Suatu saat nanti mungkin sampai saat ini ya, gawai-gawai ataupun piranti-piranti cerdas ini belum dibenamkan ke dalam algoritmanya ini mengenai rasa dan perasaan. Di masa datang mungkin di masa yang akan datang ya, ketika ke dalam mesin-mesin canggih ini sudah dibenamkan yang namanya rasa dan perasaan. Misalnya suatu saat nanti HP itu ketika tidak kita sentuh akan pundung ya, atau sedih, mellow ya. Kemungkinan besar ini adalah suatu hal yang mesti diwaspadai oleh manusia ketika kita tidak
mempelajari atau mengimbangi apa itu sebetulnya kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia juga ya. Nah, jadi di masa yang akan datang kemungkinan ponsel-ponsel, kemudian laptop-laptop, TV-TV ataupun mesin-mesin itu sudah sedemikian sedemikian canggih ya, sudah sedemikian canggih sehingga ke dalamnya akan dibenamkan yang namanya perasaan. Ya, jangan salahkan nanti ketika umat manusia akan justru diperbudak oleh mesin. Kita tentu saja tidak menginginkan seperti apa yang ditampilkan di dalam sebuah film ya yang berjudul I, Robot ya, ketika robot-robot yang semula dibuat oleh manusia ini untuk membantu manusia atau untuk menjadi pembantu manusia justru menjadi semacam makhluk yang justru memberontak kepada penciptanya atau pembuatnya, yaitu manusia. Kita mungkin tidak menginginkan di suatu saat nanti yang namanya ponsel, kemudian yang namanya mesin-mesin canggih menjadi pemberontak kepada tuannya atau kepada manusia yang membuatnya. Nah, jadi sekali lagi justru yang kita mesti lakukan yaitu dengan betul-betul melakukan interaksi dengan mesin-mesin ini ya, dengan ponsel, dengan laptop, supaya bisa kita manfaatkan. Jangan sampai misalkan justru kita selalu selalu kalah oleh mesin, selalu menanyakan sesuatu kepada mesin tanpa kita mau berpikir terlebih dahulu. Nah, jadi sekali lagi kehadiran mesin-mesin canggih yang telah dibenamkan ke dalamnya itu suatu kecerdasan buatan, bukan ancaman serius bagi kita ketika kita memang memiliki kemampuan untuk mengimbanginya. Jangan sampai sebaliknya kita selalu dikalahkan oleh mesin. Jangan sampai kita memegang ponsel cerdas sementara pemiliknya sama sekali mengedepankan sikap yang saya tulis, yaitu kebodohan alami. Hal-hal negatif yang mesti kita waspadai di zaman yang sudah betul-betul terkoneksi dengan internet ini yaitu masalah data pribadi ya. Jangan sampai kita dengan semena-mena atau dengan seenaknya mengupload ataupun memposting atau membagikan atau men-sharing ya data-data pribadi kita melalui layanan-layanan yang memang terhubung dengan internet, karena hal ini cukup riskan sekali ya. Kita beberapa waktu lalu pernah mengalami yang namanya pencurian data ya, kemudian data-data sensitif yang semestinya aman itu bisa diakses oleh orang lain dan bisa digunakan oleh orang lain. Data sensitif itu misalnya NIK ya, kemudian NIF, kemudian juga nomor telepon ya, nomor telepon pun nomor telepon pun mungkin saat ini bisa dikatakan sebagai data penting bagi pemiliknya ya. Nah, jangan sampai data-data seperti ini kita upload atau kita posting ataupun kita bagikan melalui platform-platform media sosial yang dapat diakses oleh orang lain. Nah, di sini penting sekali keamanan di dalam memanfaatkan apa yang kita pandang sebagai media sosial, kemudian sebagai media obrolan ya. Kita mesti hati-hati di dalam memanfaatkannya. Jangan sampai kita secara cuma-cuma membagikan data-data sensitif yang kita miliki. Ini mesti kita waspadai ya. Hal yang penting dilakukan tentu saja di zaman kemajuan ini, masalah digitalisasi, artinya kita memang mesti betul-betul melakukan yang namanya edukasi digital ya, edukasi digitalisasi, kemudian edukasi atau literasi digitalisasi juga perlu dilakukan supaya di dalam memanfaatkan dan menggunakan media-media sosial, misalkan media obrolan itu betul-betul kita gunakan sebaik mungkin untuk kelangsungan kebaikan umat manusia juga ya.
Jangan sampai di dalam media sosial kita dengan mudah diadu domba ya, kemudian dengan mudah diadu domba, dengan mudah kita difitnah, dihasut, yang justru akan merugikan kita juga. Jangan sampai kita dengan mudahnya menerima info yang tidak valid ya, info-info hoax, info-info palsu, dan info-info bohong ya. Hal itulah yang akan memudahkan kita terjebak di dalam konflik di dunia maya. Kalau di dunia nyata mungkin ya terpatos lah ya. Namun kita melihat di dunia maya akhir-akhir ini konflik kepentingan ya, konflik kusabab beda pilihan saja itu kita melihat seolah-olah tak ya habis-habisnya ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kebodohan alami ya dari manusia ketika tidak siap menggunakan dan memanfaatkan kecerdasan buatan yang dibenamkan oleh pemilik media sosial, oleh pemilik media obrolan itu ya. Jadi sekali lagi, media sosial dengan media-media digital lainnya memang mesti kita manfaatkan, bukan berarti kita mesti menjauhi kecerdasan buatan. Dan kalau kita jujur ya, sebetulnya tidak ada hal yang betul-betul itu yang namanya kecerdasan buatan. Salah satunya ponsel atau laptop itu akan berfungsi jika kita jalankan, atau jika kita nyalakan, atau jika kita operasikan ya. Kalau misalnya diantem ya diam saja gitu. Kecuali jika suatu saat nanti seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang sejarawan Yahudi ini ya, sejarawan Israel, yaitu Yuval Noah, ketika misalkan ke dalam kecerdasan, ke dalam mesin-mesin canggih dan ponsel-ponsel ini sudah dibenamkan kecerdasan buatan dan dilengkapi oleh biokimiawi buatan ya. Misalnya HP sudah memiliki perasaan, kemudian laptop sudah memiliki perasaan, kemungkinan di masa yang akan datang jika manusia sudah kehilangan etika atau sikap etisnya, kemungkinan mesin-mesin inilah yang nanti akan mengendalikan semua pola kehidupan manusia. Jangan sampailah hal seperti itu dialami oleh kita, artinya kita dikendalikan oleh mesin. Justru sebaliknya, kitalah manusia yang tetap mesti menjadi pengendali mesin. Jangan sampai di masa yang akan datang mesin-mesin itu melakukan pemberontakan seperti yang selalu ditayangkan oleh film-film Hollywood ya, film-film fiksi ilmiah banyak sekali ya, sehingga film I, Robot, kemudian The End of the World Tom Cruise itu ya, itu digambarkan bahwa robot-robot itu memberontak kepada manusia, melawan kepada penciptanya. Begitu. Jadi saya lagi adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence bukan sesuatu yang mesti kita takuti atau sesuatu yang mesti kita waspadai, tetapi sesuatu yang mesti memang kita kendalikan ya. Kita mesti mengetahui seluk-beluk tentangnya, dan bagi pemanfaat media sosial dan media obrolan sebaiknya hati-hati di dalam menggunakannya. Jangan sampai kita mudah diadu domba atau difitnah oleh info-info yang tidak valid, info-info palsu, info-info yang justru akan membawa kita kepada disintegritas ya, atau konflik di dunia maya. Begitu. Nah, jadi tulisan saya tentang kecerdasan buatan melawan kebodohan alami ini sebetulnya dilatar belakangi oleh adanya kekhawatiran yang berlebihan ya dari beberapa pihak terhadap kemunculan AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Nah, jadi justru sebaliknya, kecerdasan buatan mesti kita manfaatkan, mesti kita kendalikan. Jangan sampai kitalah yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan, atau kita sama sekali mengedepankan sikap masa bodoh. Mau dunia canggih model kumaha, manusia tetaplah manusia. Saya melihat bahwa untuk
mensiasati atau menghadapi tantangan dan kemajuan zaman memang ada dua pilihan ya. Yang pertama kita masuk ke dalamnya dan mengetahui seluk-beluknya. Yang kedua kita memang masa bodoh ya. Zaman secanggih apapun manusia tetaplah manusia. Dan saya memiliki pandangan yang cukup bukan bagus ya, tapi adil lah. Ketika kita melihat suku-suku pedalaman seperti halnya misalkan Baduy ya, Baduy dalam dan Baduy luar, itu Baduy dalam utamanya itu tidak tersentuh dan sama sekali tidak ingin bersentuhan dengan teknologi, toh tetap dapat hidup ya, karena memang tidak memiliki adiktif atau ketergantungan terhadap teknologi. Akan berbeda dengan kita misalnya 1 jam saja tidak berhubungan dengan media sosial, itu akan dikatakan kudet ya, atau tidak update. Kita tidak berhubungan dengan ponsel saja selama sekian jam, itu akan ketinggalan info ya. Nah, sebetulnya hal yang mesti kita waspadai atau kita berhati-hati terhadap media-media ini, yaitu kita jangan sampai didikte oleh media ya, dikendalikan ya, atau dijajah oleh media. Jangan sampai seperti itu. Saya dan teman-teman mungkin tidak akan sanggup menjalani laku hidup seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di Baduy dalam ya, karena memang betul-betul mesti menihilkan kehidupan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan teknologi. Dalam hal pekerjaan saja, kita setiap saat, setiap waktu tidak bisa lepas tina namina laptop ya, dengan apa yang namanya media sosial, dengan apa yang namanya komputer ya, dengan apa yang namanya internet. Kita memang tidak siap menghadapi hidup tanpa mesin-mesin canggih ya. Berbeda dengan penduduk Baduy ya, Baduy dalam itu sama sekali tidak membutuhkan hal-hal itu. Apa sebab? Karena pola hidup mereka itu memang cukup sederhana dan beralasan, sementara kita selalu menggaungkan, menggemakan ajakan ayo kita hidup sederhana. Nyatanya kita tetap tidak bisa hidup di dalam kesederhanaan atau kesahajaan. Kita lebih mengedepankan sikap-sikap yang memang sudah biasa dilakukan oleh manusia-manusia modern ya. Kita mungkin kalau dina bahasa Sunda mah lamun cicing katincak atau katinggalan, atau lamun ke belakang justru kita akan jatuh ke lembah, ke suatu lembah yang memang akan menjauhkan kita dari kemajuan ya. Orang Baduy tidak memiliki pikiran seperti itu. Mereka hidupnya yang penting hidup bagaimana mengedepankan sikap memayu hayuning bawana ya, bagaimana hidup mereka itu harmonis dengan alam. Kita mungkin mesti banyak belajar kepada manusia-manusia yang saat ini selalu kita katakan tradisional atau kuno ya, sementara manusia modern seperti kita justru lah yang membawa alam ini kepada suatu malapetaka di masa yang akan datang. Mungkin demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi teman-teman juga bagi saya. Bukan artinya saya itu manusia yang sudah cukup mampu untuk menjelaskan, tapi ini adalah suatu pepeling ya bagi kita supaya kita lebih hati-hati, lebih waspada dan lebih bijak di dalam menggunakan media-media sosial, media obrolan dan ponsel cerdas yang di dalamnya sudah tertanam kecerdasan buatan. Kita jangan mengedepankan sikap kebodohan alami. Kebodohan alami ini adalah sikap kita yang memang tidak mau tahu, tidak mau peduli, atau tidak ingin mengenal lebih dekat apa itu kecerdasan buatan. Bagaimana kita mengendalikan kecerdasan buatan menjadi hal yang paling atau hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
di masa depan, atau masa depan memang tidak kita ketahui akan seperti apa, namun para futur atau futurolog ya, para pengamat masa depan sudah dapat memprediksi bagaimana ke depan kehidupan umat manusia di masa yang akan datang. Nanti kita akan sambung pembahasannya dengan salah satu buku yang ditulis oleh Yuval Noah ya, yaitu 21 pelajaran di abad 21. Kita akan bahas nanti di masa yang akan datang, mudah-mudahan panjang yuswa dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalam, selamat malam.